Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, this is Sir Nusradin in Medan. How are you today? Are you okay? I hope so. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini Sir Nusradin akan kembali menjelaskan bagian dari parts of speech. Oke, that is yaitu adjective. Ya, teman-teman, adjective merupakan salah satu bagian dari part of speech. Oke, teman-teman sudah menonton video Sir Nusradin mengenai part of speech yang lainnya seperti ada noun, pronouns, ya ada yang lain-lainnya lagi. Ya teman-teman. Oke, nah. Adjektif dalam bahasa Indonesianya sebagaimana teman-teman yang sudah ketahui adalah adjektif adalah kata sifat. Oke teman-teman. Nah, form ya, pertama formnya bentuknya itu ada yang disebut dengan simple adjective. Oke teman-teman. Nah, simple adjective itu contohnya sad, sedih, small, kecil, pretty, cantik, hot, ya, panas, green, ya, misalnya ada warna green, hijau. Nah, ya, ini semua adjektif yang disebut dengan simple adjective, ya teman-teman. Nah, terus ada lagi yang kedua itu disebut dengan derived adjective, ya. Derived adjective ini adalah adjektif yang dibentuk dengan menambahkan prefix, misalnya awalan, atau suffix, misalnya akhiran, nah dan sebagainya teman-teman ya. Yang ditambahkan itu kepada noun, ya. Jadi awalan atau akhiran ditambah pada noun kata benda atau pada verb, ya. Contoh teman-teman, contohnya seperti misalnya yang kita nambahkan full di ujungnya, misalnya care, ya, hati-hati, kata benda care jadi careful, ya, hati-hati, ya. Terus ik, ya, misalnya ik itu misalnya asal kata dari hero, ya teman-teman. Nah itu ditambah I, C, ik ini heroic, ya, maksudnya bersifat heroik, pahlawan, ya. Misalnya Heroic City, ya, kota pahlawan, ya, Surabaya, ya teman-teman. Nah terus kalau misalnya yang pakai ini, ya, is, ya, ujungnya is, I, S, H. Nah contohnya child, ya, child. Nah child ini kan kata benda, ya, ditambah childish, ya, kekanak-kanakan artinya, ya, kata sifat jadinya. Nah, demikian juga aus. Nah itu seperti kata fame, misalnya fame ini terkenal, ya, fame kata benda, ya, jadi famous, ya, terkenal, famous. Nah, ya, terus ada yang pakai less ditambah di ujungnya, ya, misalnya kayak tadi, kalau tadi careful, ada juga bentuknya lawannya apa, careless, ya, careless itu maksudnya ceroboh, ya, tidak hati-hati. Kalau careful, hati-hati. Nah, terus ini ada yang pakai y, ya, misalnya tasty, misalnya, ya, tasty, taste rasa, ya, tasty artinya lezat, ya teman-teman, ya. Nah, terus kalau yang untuk verbnya ini itu banyak ditambahkan able, ya, untuk menjadikan adjektifnya teman-teman, ya. Misalnya kalau kita bilang drink, ya, minuman drink, ya, drink. Nah drink tambah able jadi drinkable, ya. Misalnya kita bilang understand ditambah able jadi apa teman-teman, understandable, dapat dimengerti, ya. Misalnya forget tambah able forgettable, ya, forgettable dapat dilupakan.
unforgettable, tidak dapat dilupakan. Nah, gitu teman-teman ya. Nah, jadi banyak tuh ya. Apalagi bisa teach, mengajar. Ya, teachable, dapat diajar. Do misalnya, do. Ya, do, melakukan. Kalau kita tambah able, jadi apa teman-teman? Doable, dapat dilakukan. Nah, jadi ini adalah direct adjective teman-teman. Nah, oke. Nah teman-teman, sebelum kita lanjutkan, teman-teman yang belum subscribe, ya silakan subscribe. Subscribe itu gratis teman-teman ya. Nah, ada juga adjektif ini itu diambil dari participle. Oke teman-teman, apa itu participle? Participle teman-teman ada dua. Ada yang present participle, ya. Itu present participle itu yaitu verb yang pakai ing, itu namanya present participle, ya. Seperti misalnya interesting, exciting, ya teman-teman, ya. Apa lagi? Tiring, gitu ya. Boring misalnya. Nah, itu disebut dengan present participle. Jadi ini yang asalnya tuh dia verb. Ya, ini participle ini present participle dan participle itu verb, ya. Mungkin kalau teman-teman lihat dalam bahasa Indonesia ini sering dikatakan kalau present participle itu kata kerja yang pakai ini tuh dia verb 4, verb yang keempat. Sedangkan ini past participle itu yang pakai ed, ini adalah verb yang ketiga, verb 3, ya. Itu namanya past participle. Nah, tapi di sini ya ini digunakan sebagai adjektif teman-teman, ya. Jadi present participle yang pakai ing, ya contohnya teman-teman. Ya, contohnya misalnya ini ya, misalnya interesting. Interesting, ya. Apalagi misalnya boring, ya. Tiring, ya. Tiring, ya. Interesting, menarik, boring, ya. Membosankan, tiring, ya. Melelahkan, ya teman-teman. Ya, misalnya apa lagi? Banyak ya teman-teman ya, pokoknya yang pakai ing gitu. Ya, exciting, ya. Exciting, ya. Menyenangkan atau ya, mengasihkan, ya. Exciting. Oke, dan teman-teman, ya. Dan lain-lain. Nah, sedangkan past participle itu yang pakai ed, ya. Contohnya misalnya di sini interested. Interested. Sini misalnya bored. Ya. Ini misalnya tired. Ya, excited. Nah, itu contoh teman-teman. Oke. Nah, ini adalah yang bentuknya adalah participle. Ya, jadi teman-teman, nah di sini saya Nusradin ingin menjelaskan sedikit di mana banyak para siswa bingung untuk menentukan apa beda interesting dengan interested, boring dengan bored, tiring dengan tired, exciting dengan excited. Nah ini teman-teman ya. Nah untuk gampang mengingat teman-teman, ingat saja yang pakai ing ini ya, yang pakai ing ya, yang berasal dari present participle ya. Itu adalah penyebab, ya penyebab, ya maksudnya dia aktif, bentuknya tuh aktif itu maksudnya dia yang merupakan sumber, ya merupakan sumber yang memberi dampak. Nah, sedangkan yang pakai ed teman-teman, ini adalah yang menerima dampak, ya yang menerima dampak. Ya contoh begini, kalau kita bilang misalnya your story is interesting. Nah, gitu ya. Cerita kamu menarik. And I am interested. Dan saya jadi tertarik gitu. Jadi interested, tertarik. Nah, gitu ya. Jadi ini saya sebagai pasif, saya menerima. Saya terpengaruh ya dengan
interesting story tadi. Nah, gitu teman-teman ya. Nah, demikian juga bored. Ya, bored. Ya. Jadi, teman-teman, kalau teman-teman katakan ingin mengatakan, oh saya bosan misalnya, dengan makanan yang sama setiap hari, ya. Bagaimana teman-teman? Jangan bilang boring, tapi bilang bored. I am bored, ya, with the same food every day. Nah, gitu. Ya, teman-teman. Ya. Tapi kalau teman-teman mengatakan I am boring, itu salah ya. Itu artinya Anda itu membosankan. Nobody will like you. Tak ada orang yang akan menyukai Anda karena Anda itu boring, ya, membosankan. Ya. Nah, jadi boring ini penyebab. Jadi kalau misalnya the food is boring, makanan itu membosankan. And make me bored, dan membuat saya bosan, ya. Nah, ini yang jadi korban gitu ya teman-teman ya. Nah, ya kita balik lagi ke ini interest. Misalnya ada orang kirim pesan, ya, message to you, dia bercerita tentang masalah bisnis, ya, a very good business. Jadi dia memberi gambaran yang interesting. Jadi interesting business and make me interested. Nah, membuat saya jadi tertarik, dan saya juga join dengan bisnis itu, ya. Tapi kadang-kadang teman-teman sekarang kan banyak penipuan. Ternyata bisnisnya itu adalah bisnis kuburan, ya. Bisnis yang, ya, banyak penipuan teman-teman ya. Jadi hati-hati, jangan sampai Anda interested. Ini biasanya yang pakai ide ini yang merasakan, yang kena dampak gitu ya, sebagai korban. Jadi ingat aja teman-teman, pakai ide. Nah, itu ya. Itu dia. Apa beda pakai boring dan bored, tiring dan tired. Nah, misalnya, ya, I am tired. Saya capek, lelah. Kenapa? Because the work is tiring. Pekerjaan itu melelahkan. The work is tiring. Atau the journey is tiring. Perjalanan itu melelahkan. And make me, ya, tired. Nah, exciting contohnya, exciting. The journey is exciting, ya. Ya, perjalanan itu mengasihkan, membuat saya asik, make me excited, ya. Nah, itu teman-teman. Nah, kemudian teman-teman, function. Nah, sekarang fungsinya. Apa sih fungsi daripada adjektif nih? Nah, teman-teman ya. Jadi fungsinya itu bisa sebagai pre-modifier of noun. Maksudnya apa? Untuk memberikan keterangan kepada noun, kata benda, di mana pre, ini maksudnya sebelum, ya teman-teman. Jadi letaknya itu sebelum noun teman-teman ya. Jadi misalnya beautiful, ya, beautiful woman, ya, wanita cantik, misalnya, ya, beautiful woman, ya. Misalnya apa ya? Misalnya hot weather, ya, cuaca panas, ya, hot weather. Jadi dia memberi keterangan, modify, ya, modify, memberi keterangan. Modifier sebagai yang memberi penerangan, keterangan. Okay? Pre itu maksudnya letaknya di depan teman-teman ya. Hot weather, beautiful woman, ya. Misalnya apa? Big house, rumah yang besar, ya. Expensive car, mobil yang mahal, ya, dan lainnya teman-teman ya. Jadi dia itu sebagai pre-modifier. Tapi bisa juga dia fungsinya sebagai komplement, ya. Komplement itu apa teman-teman? Sebagai pelengkap, ya, pelengkap dari linking verb. Oke, mungkin teman-teman sudah pernah nggak dengar tentang linking verb? Linking verb itu teman-teman, contohnya nih be, ya, ini linking verb be, ya, itu bentuknya ada is, mr, ada was, ya, ada were, ya, itu disebut dengan apa? Linking verb teman-teman ya. Contoh misalnya, ya, she is beautiful, dia cantik, ya, she's beautiful, dia cantik, ya. Nah, kan menggunakan linking verb. Mana ada ini, ya. Atau misalnya kita gunakan seem, ya, misalnya he
seems, ya, he seems happy, ya misalnya, ya dia kelihatannya bahagia, ya, he seems happy, ya dia kelihatannya bahagia, ya. Atau kita menggunakan kata look, misalnya look, ya, look juga artinya kelihatan, ya, misalnya the man look handsome, ya, the man looks, ya, pakai s karena orang tiga tunggal, handsome, ya, handsome, ya, pria itu kelihatan ganteng, ya, the man look handsome, ini adjektifnya, ya, jadi dia sebagai komplimen dari linking verb, itu teman-teman, ya. Oke teman-teman, nah jadi dari sini teman-teman yang sering bahas dari bentuk free modifier, ada complement to linking verb ini. Nah dari sini kan kita teman-teman bisa melihat di sini menyangkut tentang apa teman-teman? Posisi, ya, posisi dari adjektif tersebut. Kalau kita lihat di sini beautiful woman, itu posisinya di depan, ya, kata bendanya. Oke. Nah, ini sama ya, di depan kata benda. Nah, sedangkan yang setelah sebagai komplement dari linking verb ini tadi, misalnya the man looks handsome, he seems happy, atau she is beautiful. Nah, ini kita lihat teman-teman, ya, posisi dari adjektif ini tadi, ya, posisinya itu dia sebagai predikat, ya, bahasa Inggrisnya itu predicate. Maka dia disebut dalam bahasa Inggrisnya used predicatively, ya, jadi digunakan sebagai predikat. Nah, sedangkan yang di depan kata benda ini, ya, di depan kata benda itu istilahnya itu dalam tata bahasa Inggris itu disebut sebagai attributive, ya. Jadi use attributively artinya digunakan, ya, di depan kata benda untuk menjelaskan kata benda, ya teman-teman. Nah di sini juga kata handsome, happy, beautiful ini juga dia sebenarnya apa? Dia yang menjelaskan tentang, ya, tentang ini juga, tentang noun ini juga. Ini tentang pronoun, ya. Dia menjelaskan ini juga sebenarnya, ya. Ya, kan dijelaskan tentang bagaimana, ya, pria itu apa? Kelihatan handsome. Dia itu cantik. Ini cantik ini juga sebenarnya dia yang dia jelaskan siapa? Ya si ini, dia ini. Oke teman-teman. Nah ini happy ini juga, yang happy ini siapa sebenarnya? Ini adalah dia. Ya. Cuman posisinya teman-teman coba lihat dia sebagai predikat. Ya. Nah, jadi teman-teman, ya, di sini teman-teman juga harus tahu bahwa adjektif ini, kata-kata sifat ini teman-teman, ada yang dia bisa posisinya kedua-duanya, ya. Contohnya seperti kata beautiful, ya teman-teman, perhatikan. Kita bisa katakan misalnya she is beautiful. Atau bisa juga kita katakan misalnya a beautiful girl, ya, misalnya a beautiful girl. Nah, lihat teman-teman, ya. Kalau di sini she is beautiful di sini. Nah, ini kita katakan, ya, beautiful ini dia sebagai predikatif adjektif, ya. Jadi istilahnya itu predikatif adjektif. Nah, sedangkan kalau di sini misalnya, ya, kalau kita bilang misalnya she is a beautiful girl. Nah, beautiful ini adalah sebagai dia attributive adjektif. Nah, ya. Jadi teman-teman di sini poinnya apa? Poinnya adalah ada banyak adjektif yang bisa digunakan seperti ini, ya. She is beautiful,
atau kita mengatakan misalnya she is a beautiful girl. Ya, maksudnya di sini maksudnya gini, ini beautiful ini untuk langsung dia menjelaskan girl, letaknya di depan kata benda. Nah, sedangkan ini letakkan sebagai predikat dia, ya. Sedangkan yang dijelaskannya itu kan jauh kemari, ya teman-teman. Jadi ini dia sebagai predikat adjektif atau juga bisa sebagai atributif adjektif. Itu teman-teman. Nah, teman-teman, ada beberapa adjektif misalnya tidak dia hanya bisa digunakan seperti ini teman-teman, diletakkan di depan kata benda, dia tidak bisa letaknya di belakang sini, ya. Oke, coba perhatikan teman. Nah, contoh teman-teman ya, kata misalnya main, ya, main ini yang utama maksudnya ya, kata main, ya teman-teman, atau misalnya kata main, ya, principal misalnya, principal, ya, atau sheer, atau utter misalnya ya teman-teman, ya, atau lagi misalnya digital, ya, atomic, ya, etc. dan lain-lain teman-teman, ya, ya. Ada kata main, ada kata principal, ada sheer, ada utter, ada digital, ada atomic, misalnya ya teman-teman. Nah, ini dia hanya bisa digunakan ya sebagai atributif adjektif. Artinya dia letaknya hanya bisa di depan kata benda, teman-teman. Letaknya hanya bisa di depan kata benda. Misalnya main subject, ya, apa teman-teman? Pelajaran utama, ya. Jadi kita nggak bisa teman-teman mengatakan the subject is main, ya, nggak bisa teman-teman, ya. Demikian juga misalnya principal, ya, misalnya the principal export, ya, to Amerika misalnya is coffee. Nah, ya, the principal export. Maksudnya ekspor utama ya, principal ini juga artinya utama ya, sama kayak ini. Ya, jadi ekspor utama ke Amerika adalah kopi. Nah, misalnya teman-teman ya, jadi nggak bisa kita bilang misalnya di ekspor is principal, ya, nggak bisa teman-teman, ya. Demikian juga misalnya atomic, ya, atomic bomb, ya. Ya teman-teman, misalnya udah pernah dengar ya, bom atom, ya, yang dijatuhkan di Hiroshima ya teman-teman, atomic bomb. Jadi di sini nggak bisa mengatakan the bomb is atomic. Nah gitu ya teman. Demikian juga dengan misalnya digital, ya, Anda tahu ya digital, misalnya digital kamera, kamera digital. Jadi nggak bisa teman-teman mengatakan the camera is digital. Nah itu teman-teman ya. Nah itu jadi dia hanya boleh sebagai apa teman-teman? Atributif adjektif. Sebaliknya ada juga ya adjektif yang dia hanya sebagai dia predikatif adjektif teman-teman ya. Nah predikatif adjektif ini itu sebaliknya, itu dia ya, dia selalu sebagai complement to linking verb. Ya biasanya setelah kata be, ya, is, and are dan sebagainya, ada see, look, smell, taste dan sebagainya teman-teman. Ya, dia tidak boleh kita gunakan sebagai atributif. Ya, teman-teman. Contohnya kata afraid. Apa artinya teman-teman? Afraid. Afraid itu adalah apa teman-teman? Afraid, takut. Ya, misalnya he is afraid of the dog. Ya. He is afraid of the dog.
Dia takut lihat, he is afraid. Coba perhatikan teman-teman, ini posisinya adalah sebagai predikatif, ya. Setelah linking verb, ya linking verbnya nih, ya he is afraid, ya. Nah di sini teman-teman tidak bisa kita bilangkan misalnya afraid man atau afraid boy, misalnya kan. Misalnya cowok yang takut, afraid boy. Nggak bisa teman-teman. Kenapa? Afraid ini dia hanya bisa digunakan sebagai predikatif adjektif teman-teman. Ya mungkin teman-teman tanya, bagaimana kalau kita mau mengatakan pria, anak laki-laki yang takut. Nah itu bisa kita gunakan kata frightened, ya. Jadi ambil kata lain, misalnya frightened, ya frightened boy. Nah, jadi si anak laki-laki yang takut, jadi nggak boleh afraid boy, ya. Nah teman-teman, untuk yang ini teman-teman, untuk yang predikatif adjektif ini, ya, yang letaknya tuh posisinya selalu dia, ya, sebagai pelengkap dari linking verb, ada is dan sebagainya, teman-teman. Itu ciri-cirinya teman-teman, ya, itu dia dimulai dengan huruf A, ya. A. Seperti contoh tadi, afraid, ya. Misalnya asleep, ya, afloat, terapung, adrift, hanyut, artinya, ya, ini takut, ini asleep, tertidur, afloat, terapung, ya, adrift, hanyut, ya teman-teman, ya, apa misalnya alive, ya, hidup, aware, sadar, ya teman-teman, ya ini termasuk predikat adjektif, ya, banyak dia ciri-cirinya yang pakai A dia di depannya. Ya. Ini asleep, misalnya teman-teman, the dog is asleep, ya, the dog is asleep. Apa artinya teman-teman? Anjing itu sedang tidur. Tapi kita nggak boleh mengatakan asleep dog, ya, sleep dog. Lihat ya. Perhatikan teman-teman, ini menyatu ya, sambung ya, asleep dog, anjing yang sedang tidur, nggak boleh, ini salah. Kenapa teman-teman? Karena asleep ini adalah predicated adjective, di mana posisinya harus hanya sebagai komplement ya. Oke teman-teman. Ya, terus bagaimana kalau kita mengatakan anjing yang sedang tidur? Ya, buat aja sleeping dog, ya, anjing yang sedang tidur, nggak boleh sleep dog. Nah, gitu teman-teman ya. Mungkin itu aja tentang ini ya. Sekarang tentang ini teman-teman, order of adjective. Nah, susunan ya, susunan adjective. Teman-teman, kadang-kadang satu benda ini, ya, ada beberapa adjektif untuk menjelaskannya, ya. Misalnya teman-teman ya, kita ingin mengatakan misalnya ya, kita mau mengatakan misalnya teman-teman, ini posisinya ya, coba dilihat dulu ya teman-teman, ya, ordernya. Dia kualitasnya dulu, size, apa ini teman, size, ukurannya, age, usianya, shape, bentuknya, color, warnanya, origin, ini asal daripada negaranya itu di mana, material, ya, ini material, ya teman-teman ya, tahu ya, material ini adalah bahannya, ya. Terus purpose, ini fungsinya ya, purpose, baru tambah noun-nya. Contohnya teman-teman, a small round table. Apa artinya teman-teman? Sebuah meja kecil yang bundar, ya. Jadi kita lihat di sini small, ini size-nya dulu, terus round, ini shape bentuknya, nah baru table, baru noun-nya. Nah, gitu teman-teman. Ya. Contoh lain misalnya, white plastic shopping bag, ya. Jadi
tas plastik, tas plastik warna putih untuk belanja, ya, purpose tujuannya, ya. Jadi kita lihat susunannya teman-teman, ya, white, mana nih white colornya, ya, plastik, ini material bahannya, baru ini purpose tujuannya, purpose. Nah, gitu. Jadi white plastic shopping bag, ya teman-teman, artinya apa? Adalah sebuah tas plastik warna putih untuk belanja. Nah, itu teman-teman ya. Ini masalah order of the day, ya. Teman-teman ini bisa catat ya tentang susunan, ya. Kalau kita ingin memberi penjelasan, keterangan kepada kata benda yang penjelasan itu banyak, ya, bahannya, bentuknya, warnanya, dan sebagainya, ya teman-teman. Oke. Nah, oke teman-teman. Nah, adjektif ini juga teman-teman itu bisa kita buat perbandingan, ya. Misalnya kalau kita mengatakan cantik, lebih cantik, ya, paling cantik. Nah, itu namanya masalah comparison, masalah perbandingan. Oke teman-teman. Nah, untuk comparison, untuk perbandingan itu nanti ada video tersendiri teman-teman, ya. Ada dia video tersendiri untuk buat perbandingan, ya. Terus teman-teman di sini juga yang perlu teman-teman ketahui bahwa adjektif ini, ya, kalau kita tambah the di depannya, misalnya begini ya teman-teman ya, the, ya, kita tambah the tambah adjektif, misalnya the poor. Nah, lihat teman-teman, the poor gitu ya. Ini dia berubah menjadi noun, berubah jadi kata benda. Dia bisa sebagai subjek, ya. Ingat teman-teman, fungsi dari kata benda boleh sebagai subjek, boleh sebagai objek. Oke teman-teman. Nah, jadi misalnya the poor artinya orang-orang miskin, ya, atau si miskin gitu ya. The poor get poorer, the rich get richer. Orang miskin tambah miskin, orang kaya tambah kaya. Ya, itu nanti bisa kita pelajari tentang juga comparative. Ya, the poor. Ya. Kita ingin mengatakan orang-orang buta, teman-teman, gimana? The blind. Orang-orang buta. Blind itu buta. Tambah the blind, orang-orang buta. Jadi ingat, kalau tambah the di depannya dia sebagai kata benda noun yang plural, teman-teman ya. Ikut teman ya, bisa digunakan. Oke. Satu lagi teman-teman, di dalam bahasa Inggris, penggunaan adjektif ini, teman-teman, dia tidak berubah. Ya, beda dengan bahasa-bahasa lain seperti kayak bahasa Arab, ya teman-teman, Arabic, itu dia adjektifnya itu bisa berubah-ubah. Maksudnya gini, kalau untuk kita gunakan untuk nounnya itu plural, misalnya kan, misalnya kita mengatakan dua wanita cantik, ya, dengan seorang wanita cantik, yang satu plural, yang satu singular, itu kalau misalnya bahasa Arab, teman-teman, atau bahasa lainnya itu bisa berbeda, adjektifnya itu bisa berubah. Kalau di sini teman-teman, adjektifnya itu nggak berubah, ya. Jadi misalnya a beautiful woman, ya, atau two beautiful women. Yang berubahnya kata bendanya berubah, ya. Two beautiful women. Nah, kata bendanya berubah. Plural dengan singular kan berubah. Tapi adjektifnya, teman-teman, adjektifnya tetap beautiful. Untuk satu beautiful, untuk dua tetap beautiful, nggak berubah. Jadi tidak ada berubah, tidak berpengaruh ya tentang beautiful ini. Oke, teman-teman, mungkin itu aja tentang adjektif ya. Sekali lagi teman-teman, adjektif ini fungsinya untuk menjelaskan, untuk memberi keterangan kepada kata benda, ya, untuk menjelaskan lagi seperti apa kata bendanya, ya. Misalnya rumah. Nah, rumah itu seperti apa? Rumah yang besar, big house. Ya. Demikian aja teman-teman. Yang belum subscribe, silakan subscribe teman-teman. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa beri komentar dan juga share kepada teman-temannya. Oke teman-teman, I think that's all. Thank you for your attention. See you in the next video. Bye bye.